Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, masih kitab zakat, hadis ke 633. Coba dibacaan intinya. Wa an Jabirin an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala laisa fima duna khamsi awaqin minal wariqi shadaqah wa laisa fima duna khamsi zaudin minal ibili shadaqah wa laisa fima duna khamsati ausukin minas samari shadaqah. Rawahu Muslim. Dari Jabir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, tidak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 uqiyah, dan tidak ada zakat pada onta yang kurang dari 5 ekor, dan tidak ada zakat pada biji-biji makanan yang kurang dari 5 wasak. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Ya, kita ulangi. Wa an Jabir, dan dari Jabir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, laisa fi maduna khamsi awaqin minal wariq shadaqah. Laisa, tidak ada loncat shadaqah zakat fima, pada apa yang duna, kurang dari khamsi awakin, 5 uqiyah, 5 awak, 5 uqiyah minal warik, dari perak. Walaysa fi maduna khamsi zaudin minal ibil shadaqah. Walaysa, dan tidak ada loncat shadaqah zakat fima, pada apa yang duna, kurang dari atau di bawah khamsi zaudin, 5 zaud ekor minal ibil, onta. Walaysa fi maduna khamsi ausukin minas, itu minas samari situ ya, minas samari shadaqah. Walaysa, dan tidak ada loncat shadaqah zakat fima, pada apa yang duna, di bawah khamsati, 5 ausuk, 5 wasak minas samar, dari buah. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Kita bahas pelan-pelan. Pertama, itu lafaz laisa fi maduna khamsi awaqin minal warik shadaqah. Ini menerangkan tentang zakat perak. Di sini terangkan laisa fi maduna khamsi awaq, tidak ada pada apa yang di bawah 5 awaq minal warik, berarti perak shadaqah. Awaq itu jamak dari uqiyah, jamak dari uqiyah. 1 uqiyah sama dengan 40 dirham. 1 uqiyah sama dengan 40 dirham. Dikali 5 jadi berapa ya? 200 dirham. 200 dirham itu sama dengan 600 gram. Ini tentang nisab pada perak. Jadi kalau punya perak udah mencapai 600 gram, kalau kita kan hitungannya gramnya, nggak pakai dirham gitu. 200 dirham, 5 uqiyah itu sama dengan 200 dirham, sama dengan 600 gram. Kalau punya perak sebanyak 600 gram, itu wajib zakat. Wajib zakat. Kapan zakatnya? Kalau udah sampai setahun.
Kalau sampai setahun boleh mendahulukan itu sebagai rukhsah. Belum sampai setahun tapi dia mau ngeluarin zakat, boleh ya dikeluarkan zakatnya. Zakatnya berapa yang dikeluarkan? 40 dirham. Apa ya? 200 dirham. 2,5%. 2,5% berapa yang lagi kita bahas itu? 2,5% sama dengan 15 gram. Jadi 600 gram dikali 2,5% sama dengan 15 gram. Nah itu kalau punya apa namanya perak 600 gram, zakatnya 2,5%, yakni 15 gram, wajib dikeluarkan 15 gram untuk zakat, sama dengan 5 dirham. Jadi 200 dirham sama dengan 5 dirham, gitu ya. Nah, kalau kurang dari itu, ini kan yang kita bahas itu ya. Kalau kurang dari 5 ukiyah, kurang dari 200 dirham atau kurang dari 600 gram, maka tidak ada kewajiban zakat, begitu maksudnya. Dengan laisa fi maduna khamsi awakin minal warik shadaqah, itu tidak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 ukiyah. Ya, ini jadi tentang zakat perak. Nanti kita bahas ya, ini sebagai menguatkan aja di bab-bab yang kemudian kita bahas. Yang kemudian walaysa fi maduna khamsi zaudin minal ibil shadaqah. Tidak ada zakat pada apa yang kurang dari 5 ekor onta. Apa namanya itu zakat zaud itu berarti dapat zaudin itu zaud, za, wau dan dal ya. Ini dalam kamus itu kalau di Munawir ada keliru itu. Kalau di Munawir itu onta yang berjumlah dari 3 sampai 30 kalau di Munawir. Coba lihat itu ya, ini Bang. Oke. Nah, di sini di kitab Munawir itu diterangkan az-zaudu, unta yang berjumlah antara 3 sampai 30 ekor. Itu maksud dari lafaz zaud. Unta yang berjumlah antara 3 sampai 30 ekor. Tapi saya cek di kitab Fathul Bari dan sarah-sarah hadis yang lain itu masuk ini apa ini sifat sebelum salam. Di sana dijelaskan zaud itu jumlah antara 3 sampai 10, bukan sampai 30. Nah itu ya, 3 sampai 10. Nah di sini duna khamsi zaud, walaysa fima duna khamsi zaud, tidak ada pada apa yang di bawah 5 zaud. Zaud sini bayarnya itu minal ibil, 5 ekor onta gitu. Nah, jadi kewajiban zakat pada onta yakni minimal punya 5 onta baru kena wajib zakat. Kalau kurang dari 5, 4 kah, 3 kah, nggak ada kewajiban zakat. Nah itu yang lalu sudah kita bahas, coba dilihat sedikit itu apa namanya hadis yang lalu, hadis yang 622 coba dilihat deh
Wa an Anasin, dan dari Anas anna Abu Bakrin As-Siddiq, bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, kata balahu, telah menulis surat kepadanya, hadhihi faridatus shadaqah, ini adalah kewajiban zakat, allati faradoha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimin, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkannya atas setiap muslim. Wallati amarallahu biha rasulah, dan yang Allah telah memerintahnya kepada rasulnya. Fi kulli arba'in wa ishrin minal ibil, pada tiap arba'in wa ishrin 24 minal ibil unta, famadunaha, dan apa yang di bawahnya al-ghanam, zakatnya adalah seekor, jatah adalah kambing. Itu ya, tiap 24 ekor unta atau yang di bawahnya zakatnya adalah kambing, begitu. Nah, rincian ini fikul li khamsin, pada tiap 5 syatun adalah zakatnya seekor kambing atau domba, tadi ya. Nah, jadi yang dimasuk dengan 24 itu zakatnya 24 onta, zakatnya adalah kambing. Rinciannya ini fikul li khamsin syatun, pada tiap 5 ekor onta zakatnya seekor kambing, dilipat. Kalau 5 ekor onta zakatnya seekor kambing. Kalau misalkan 10, 5 sampai 9 deh, 5 sampai 9 zakatnya seekor. Enggak, itu kan masuk dan masuk belum 10 belum. 5 sampai 9 zakatnya seekor kambing. 10 sampai 15 itu ya, baru 2 ekor kambing ya, 2 ekor kambing. Kemudian 15 sampai berapa ya, 20, kita lipat 15 sampai 20 zakatnya 3 ekor kambing. Terus sampai 24 zakatnya 3 ekor kambing. Nah itu, tahu gak? Ya, paham ya? Ya, jadi kelipatan 5 itu ya. Sekurangnya adalah 5 ekor onta, baru kena zakat seekor kambing. Kalau di bawah 5 tidak kena zakat, kecuali kalau mau ya si pemiliknya. Ada kembali ke hadis 6:3 dan seterusnya. Tadi tuh masih banyak lagi rinciannya. Ini mau menjelaskan yang jumlah minimalnya aja. Jadi nisab buat zakat unta, nisabnya adalah 5 ekor unta. Udah kena wajib zakat itu. Nah, berikutnya, walaysa fi maduna khamsati ausuq minas samar sedekah, tidak ada kewajiban zakat pada apa yang kurang dari 5 ausuk minas samar. Samar itu buah-buahan. Ini zakat tanaman. Tidak ada kewajiban zakat di bawah 5 ausuk dari buah-buahan. Ausuk itu jamak dari wasak. Boleh dibaca wasak, boleh dibaca wisak. Satu wasak itu sama dengan ini. Sebentar.
wasak. Satu wasak itu sama dengan situna so'an, 60 sok. Itu ya. Wasa arba'atu amdad. Dan satu sok itu adalah 4 mud. Ya. Tuh, satu sok sama dengan 4 mud. Satu mud semane? Satu mud ini nih. Sepenuh telapak, kedua telapak tangan yang berukuran sedang, enggak apa namanya, enggak besar, enggak kecil. Itu ukuran satu mud. Sepenuh kedua telapak tangan orang yang ukurannya sedang, itu satu mud. Nah, kalau satu sok 4 mud, berarti 60 sok berapa itu? Hitungnya. Hitung. 12. Satu sok 4 mud. Tadi kan satu wasak 60 sok. Ya. 60 sok. Satu sok 4 mud. Berarti kalau 60 sok berapa mud? 60 bagi 4 ya? 60 kali 24 dong. 140. 60 sok 60 kali 4 berapa ya? 240. 240. Itu ya. Begini ngitungnya. Pertama berarti tadi satu sok, satu wasak 60 sok gitu ya. Dikali 5 dulu tuh. Dikali 5. Kan 5 wasak. 5 wasak kan? 300. Berarti 300 sok. Itu kalau hitungannya sok. Berarti 60 sok dikali 5 wasak itu sama dengan 300 sok begitu. Kemudian kalau dihitung mud berapa ya? 1200. 1200 mud. 300 sok kali 4 berapa ya? 1200. Bukan. 300 sok sama dengan 72.000 mud. 72.000 mud. Iya. Kan 60 sok sama dengan 60 sok kalau dihitung mud 60 kali 4 sama dengan 240. Ya kan? Kali 300. Kali 300. Iya, 72.000. 72.000 mud. Nah, itu kalau hitungannya pakai sok dan mud. Tetapi kalau kita dihitung kepada hitungan kita itu sama dengan 5 wasak itu sama dengan 6 kuintal setengah. 6 kuintal. 1 kilo. 6 kuintal. 1 kuintal 100 kilo. 1 kuintal 100 kilo kali 6 berarti berapa ya? 600 kilo tambah 56 seperempat 1 kuintal 6 kuintal setengah deh gitu maksudnya. Jadi 5 wasak itu sama dengan 6 kuintal setengah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kalau di sini 6 kuintal tambah 56 seperempat kilo. Enggak ada apa-apa ya di. Nah, itu. Kalau kurang dari 6 kuintal setengah tidak ada kewajiban zakat pada tanaman. Di sini buah ya. Di bawahnya ini kita baca dulu bawahnya. Hadis ke 634. Walahu min hadis Abi Sa'id, dan baginya maksudnya bagi muslim dari hadis Abu Sa'id radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Laisa fima duna khamsati ausuk min tamrin. Di situ tamrin ya. Tidak ada
pada apa yang di bawah 5 wasak dari tamar. Tamar ini kurma kering. Walal habbin, dan tidak pula biji-bijian. Ya. Sedekah zakat, tidak ada zakat pada kurma kering dan biji-bijian, biji makanan yang kurang dari 5 wasak. Tadi 5 wasak 6 kuintal setengah. Kalau kurang dari 6 kuintal setengah, maka tidak ada kewajiban zakat. Ini coba diperhatikan hadis 634 ini, hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Di hadis ini tidak ada ukurannya, tidak dijelaskan nisabnya, ya. Maka ada ulama berpendapat, ini kan tentang hasil bumi, zakat tanaman, kan? Zakat tanaman ada kena zakat. Maka ada ulama itu berpendapat zakat tanaman sedikit atau banyak, walaupun belum sampai kepada nisab, kan, maka wajib dizakati. Inilah karena hadis 634 ini umum. Tetapi hadis 633 ini maknanya khusus, yakni nisab untuk zakat buah-buahan, yakni tanaman, nisabnya 5 wasak gitu. Maka kalau ada dalil yang satu umum, yang satu khas, maka yang diamalkan adalah yang khusus ketika tidak diketahui tarikh, ya. Jadi zakat tamar tadi apa itu? Kurma kering dan biji-bijian atau yang lainnya yang berupa tanaman itu, maka nisabnya adalah 5 wasak 6 kuintal setengah. Kalau kurang dari itu, maka tidak ada kewajiban zakat. Nah, itu insya Allah pendapat yang kuat seperti itu, ya. Jadi bukan hanya kurma kering aja atau biji-bijian aja, semua hasil bumi wajib dizakati hasil bumi yang yang dimakan. Kalau misalkan nggak dimakan, kalian nih punya pohon bambu banyak, bambu pun jadi. Kan bisa pohon bambu itu bukan, maksudnya gini, tumbuhan yang tidak bisa dimakan tapi uangnya bisa untuk beli makanan, ya kan? Maka juga wajib dizakati. Iya, uangnya bisa buat dimakan. Nah, gitu. Jadi itu kan termasuk hasil bumi juga kan? Walaupun tidak dimakan, tapi nisabnya itu tadi. Yang Mas berarti gitu. Seharga 6 kuintal setengah. Ya. Pokoknya hasil bumi itu, ya. Oke, petani gitu tadi berarti ya? Iya. Petani buah. Kalau peternak nggak kena dong? Radio ontak kambing. Enggak, kan nyari makannya, nggak nyari makan sendiri. Apa? Jadi kalau peternak nggak kena zakat. Hewan. Hewan. Kalau hewan nggak kena kan, kalau peternak kalau nyari makan sendiri Dilepas. Iya, kalau dikasih makan nggak kena zakat, kalau nyari makan sendiri kena baru. Iya. Kalau nih buah tetap kena semua. Iya, kena kalau dia mencapai nisab. Ya, jadi juragan buah nanti. Amin. Nah, ini kita baca dulu di sana ya. Hadis ke berapa? 633 634. Waalaikumsalam. Hadis sah maksud 1 menerangkan nisab perak
yaitu 200 dirham sama dengan 600 gram. Di bawah itu tidak ada kewajiban zakat. 2. Menerangkan nisab onta 5 ekor. Onta zakatnya seekor kambing. Di bawah 5 ekor tidak ada kewajiban zakat. 3. Menerangkan nisab buah-buahan dan biji-bijian. Nisabnya 6,5 kuintal. Di bawah itu tidak ada kewajiban zakat. 4. Tidak ada zakat pada perak, onta, buah-buahan dan biji-bijian yang kurang dari nisab hukum sebagai ketentuan. Ini. Ya baca hadis berikutnya. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط السماء والعيون أو كان عثاريا القصر وفيما سقي بالنضح نصف القصر رواه البخاري ولأبي داود إذا كان بعلا قصر وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف القصر. Dari Salim bin Abdullah dari bapaknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sabdanya, pada tanaman yang dapat air dari langit atau mata air atau adalah ya at-tari, tanaman itu zakatnya 1/10, dan pada tanaman yang disiram dengan tenaga orang itu separuh dari 1/10. Diriwayatkan dia oleh Al-Bukhari, dan bagi Imam Abu Dawud, apabila adalah ia ba'al, zakatnya 1/10, dan yang disiram dengan tenaga binatang atau orang separuh dari 1/10. Ya. Itu tadi, maaf, itu yang hadis 634 itu dijelaskan itu laisa fi maduna khamsati ausuk gitu ya. Maaf tadi aneh keliru itu. Sama maksudnya dengan hadis yang 633. Kita ulangi ya. Wa an Salim ibni Abdullah, dan dari Salim bin Abdullah an abihi dari bapaknya. Ini dari bapaknya yakni Abdullah ibnu Umar maksudnya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, fima sakotis sama'u, pada apa yang as-sama langit itu, sakot mengairi, wal uyunu dan mata air, aukana asarian atau asari, al usyru, ini zakatnya adalah 1/10. Wafi masukia, dan pada apa yang diberi diairi bin nadohi dengan an-nadoh itu apa namanya, an-nadoh. Lalu di situ tadi Nabi sama Hasan itu yang tadi ya. Binatang. Apa? Tenaga binatang. Iya, tenaga binatang maksudnya itu. Tenaga orang ya. Ketika mengairi itu melalui bantuan onta atau hewan, bantuan onta, terus atau sapi dan yang lain-lain. Zakatnya nisful usyur, setengah dari 10/10. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wali Abi Daud, dan bagi Abu Daud, idza kana ba'lan, apabila dia adalah ba'lan al-usyur, zakatnya adalah 1/10. Wa fi masukiya bis sawani, dan pada apa yang diberi minum dengan as-sawani. As-sawani di situ tenaga apa ya? Hewan. Awin nadhi atau tenaga orang. Nisful usyur, setengah dari 1/10. Sama ini hadis sahih ya. Fima sakotis sama wal uyunu au kana atarian.
pada apa, maksudnya pada tanaman, ini masih membahas tentang zakat tanaman, pada tanaman yang diairi oleh langit itu mencakup, ini kan kan menjawab ya, air hujan, terus Air sungai. bukan langit air hujan, Bun. embun, terus hujan mencakup lah itu ya, yang turun dari lah, yang itu hujan yang mau dipahami ya. Salju juga termasuk, wal uyun dan mata air Aukana asarian, atau dia adalah asari. Nah asari itu akan dijelaskan di situ bawah gitu, tanaman yang mengambil air dengan akarnya lantaran dekat dengan perjalanan air, yakni sungai. Nah, itu dekat dengan sungai air, jadi apa namanya, bisa mengambil air dari sungai tanamannya. Nah, zakat itu al usyuru, 1/10 itu sama dengan 10%, ya. Wa fi masukiya bin nadhi, dan pada apa, maksud pada tanaman yang diairi dengan tenaga apa di situ orang, zakatnya nisful usyuri, setengah dari 10, maksudnya 5%, lebih sedikit ya. Rawahul Bukhari. Wali Abi Daud, bagi Imam Abu Daud, idza kana ba'lan maknanya sama dengan asari, tanaman yang akarnya mengambil air dengan tanaman yang mengambil air dengan akarnya karena dekat dengan sungai, sama semakna ba'lan dan asari, itu ya. Wafi masukiya bisawani, dan apa yang diairi dengan tenaga hewan atau tenaga orang, nisful musyri, setengah dari 10. Hadis riwayat Bukhari semakna dengan hadis yang ini hadis riwayat Abu Daud, cuma ada perbedaan masalah penyebutan, yakni asari dan ba'lan ya. Kemudian sawani, tenaga hewan atau tenaga orang, kalau di Bukhari sebutannya cuma ada daki doang gitu ya. Nah, hadis yang maksud dari situ menerangkan begini, kalau tanaman yang diairi dengan bukan dengan tenaga kita, airnya dari air hujan atau mata air, bukan dengan hasil kerja keras kita seperti mengairi itu. Zakat itu lebih besar, yakni zakatnya 10 sama dengan 10%. Nah, kalau tanaman yang diairi dengan tenaga kita itu ya, dengan susah payah itu kan, kerja keras, entah pakai hewan kah, atau alat penyiram kah, gitu ya, maka zakatnya itu lebih sedikit, yakni setengah dari 10 sama dengan 5%. Begitu maksud hadis ini. Di sini tadi itu saya agak keliru menyampaikan. Maksudnya di sini saya mau sampaikan itu hadis 635 ini kan sifatnya umum. Tidak diterangkan ukuran nisabnya. Dikeluarinnya setelah sampai berapa nisab. Maka ada ulama itu berpendapat sedikit atau banyak dari hasil bumi itu wajib zakat. Itu. Karena hadis ini sifatnya. Tetapi hadis yang sebelum itu, hadis yang udah kita bahas itu
yang ukuran nisab buat tanaman, yakni 5 wasak. 5 wasak sama dengan 6,5 kuintal, kira-kira segitu ukurannya. Nah, kalau ada dalil yang satu yang satu khos saling berlawanan, maka yang diamalkan adalah yang khos, yang khusus, yakni zakat yang 10% ini tuh dan yang 5% ini baru dikeluarkan kalau hasil buminya itu sudah mencapai 5 wasak gitu. 5 wasak 6,5 kuintal baru dikeluarkan tuh zakatnya tuh, yang dengan alam yang diairi dengan air hujan itu, dan yang khusus tadi itu kemudian ada tumbukan hasil buminya kalau sudah mencapai 6,5 kuintal baru zakatnya itu 10%. Begitu juga dengan tenaga manusia atau tenaga hewan. Kalau sudah mencapai 5 wasak, yakni 6,5 kuintal, baru dikeluarkan zakatnya sebanyak 5% atau setengah dari 10. Itu yang am dibawa kepada yang khas, yang khusus, ya, bisa dipahami ya. Jadi kesimpulan tentang zakat tanaman itu, ya, setiap hasil bumi, ya, setiap hasil bumi, entah buah-buahan kah atau biji-bijian, itu wajib dizakati kalau sudah sampai 5 wasak. Nah, ini sudah sesuai dengan Quran surat Al-An'am ayat 141. Coba dilihat. Surat Al-An'am ayat 141. Qad khasira 141 Al-An'am. Iya, wa waladi, coba baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Iya, perhatikan. Dan dialah menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berubah dan berikanlah haknya zakatnya pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah ini, ya, ini tentang dalil zakat tanaman. Ya, zakat tanaman semuanya itu wajib dikeluarkan zakatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi, dan dialah Allah yang ansha'a, mengadakan, menciptakan jannat, kebun-kebun, makrusat itu yang merambat ya. Makrusat itu yang dikasih ini apa namanya? Kalau di kamus itu anjang-anjang, maksudnya dikasih kayu supaya enggak Bakar. apa ya? Iya. Biar ke atas ya. Iya, benar begitu. Tapi kalau ini di kamus bahasanya anjangnya, kalau ini namanya apa ya?
apa ya? Iya dikasih tonggak kayak apa? Tonggak ya. Iya kayak begitu deh. Tanam yang dibuat itu supaya apa yang tadi bos itu? Ke atas. Iya. Lambat namanya lambat. Iya supaya merambat ke atas. Itu maksudnya itu ma'rusat. Ya. Wa ghairu ma'rusat yang dan yang tidak merambatnya nih tanaman itu memang udah tegak itu seperti misal apa Singkong. singkong dan yang lainnya gitu nggak perlu pakai ini apa namanya itu kayu gitu. Wan nakhla dan pohon kurma wazar'a dan tanaman hari umum talifan yang berbeda-beda ini yang beraneka ragam ukuluhu rasanya zaitun dan buah zaitun aruman dan buah delima mutasyabihan yang saling serupa warnanya tetap sedia berbeda mutasyabih tapi tidak serupa rasanya. Kulu min samarihi makanlah dari buahnya dari hasil dari buahnya idza asmaro apabila dia telah berbuah wa atu haqqahu dan berikanlah haknya ini maksudnya berikanlah zakatnya. Kadang-kadang nanti di Quran Sindatul sebagai contoh hak itu kadang-kadang maknanya zakat. Aduh, tadi ditemukan di hadis-hadis gitu kan. Wa'at seperti contohnya wa'atu haqqahu dan berikanlah haknya. Maksudnya berikanlah zakatnya. Itu tafsiran begitu. Kapan? Yauma hasadihi pada hari ia panen tuh. Di sini diterangkan waktunya, waktu mengeluarkan zakat tanaman ketika dia sudah panen. Lagi ditimbang nanti kan. Wala tusrifu dan janganlah kamu melampaui batas. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan atau melampaui batas. Nah, Imam Ibnu Katsir itu menafsirkan wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin sampai berbeda pendapat itu karena dia condong kepada pendapat apa namanya? Ini maksud la tusrifu janganlah kamu berlebihan. Maksudnya ketika makan jangan berlebihan. Ada juga pendapat yang lain misalnya jangan kamu ngeluarin zakat sehingga hartamu habis. Ada tafsiran seperti itu. Tapi Imam Katsir lebih condong kepada wala tusrif itu jangan kamu berlebihan atau melampaui batas. Maksudnya jangan kamu berlebihan dalam makan ketika makan. Maksudnya ketika panennya gitu. Umum. Betul. Kan suruh kulu minta mari. Pas kulu kan makanlah. Maksudnya makan hasil pasti panen tapi jangan berlebihan. Masalah makannya. Bukan masalah ngeluarin zakatnya itu. Ini maksudnya makan dari hasil panennya jangan lebih gitu. Jangan berlebihan gitu. Iya. Hasil panennya gitu. Iya. Jadi kalau makan apa aja. Maksudnya makan apa? Di sini kan contohnya apa namanya? Hasil panen, bukan hasil panen juga sama gitu maksudnya. Cuma di sini kan contohnya kan panen gitu ya. Itu ini dalil tentang zakat setiap zakat apa namanya? Setiap hasil bumi maksudnya itu ya. Wajib dizakati. Nah, di sini kan disebutkan yang merambat terus yang tidak merambat, terus pohon kurma, terus tanaman ini lebih ya kan, zaitun, oruman dan delima. Ini cuma apa namanya menyebutkan sebagian dari keseluruhan itu. Asalkan dia hasil dari apa namanya? Contohnya dong nanti tak. Ini cuma contoh ini. Doang ya. Oke, hasil bumi, gitu ya. Semuanya itu kena zakat. Ini kan yang dimakan ya. Kalau di ayat ini yang dimakan, tapi dia juga dimakan. Tadi saya katakan misalnya yang tidak dimakan juga hasilnya bisa buat untuk makan itu juga wajib kena
kena zakat, misalnya tadi apa ya? Bambu. Tanaman bambu, pohon jati, iya betul, pohon jati kena zakat, walaupun nggak bisa dimakan, ya. Itu ukurannya apa namanya itu? Zakat itu diingat-ingat tuh kalau yang dari air hujan yang alami itu ya kan, pasangannya itu yang alami itu ya, bukan dengan tenaga kita. Itu zakatnya 10%. Kalau dengan tenaga kita tuh masalah pengairannya gitu kan, 5% lebih sedikit karena pakai modal ya. Tenaga ya. Tenaga ya. Kita baca dulu ringkasannya. Hadis berapa ya? 6, 3, 5. Hadisnya sah, maksud tanaman-tanaman yang pengairannya tanpa usaha manusia zakatnya 10 dengan 10% tadi ya. Dan yang disiram dengan usaha manusia zakatnya 20. Maksudnya 5%. Hukum sebagai ketentuan. Ya. Ini sekalian ya, bentar ya, sekalian dua hadis lagi sedikit, masih berhubungan soalnya. Wa an Abi Musa al-Asy'ari, dan dari Abi Musa al-Asy'ari wa Mu'adz radhiyallahu anhu sebelum keduanya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda lahumma kepada keduanya, la ta'khudha, janganlah kalian berdua mengambil di sedekah dalam sedekah illa min hadhil asnaf, kecuali dari macam-macam al-arba'ah yang 4 ini. Asyair itu gandum ya, wal hindah dan biji gandum, wal zabib dan anggur kering, maksudnya kismis, wal tamar dan kurma kering. Rawahu Tabarani wal Hakim, diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Imam Hakim. Nah, hadis ini ada kelemahan, fihi dhafun wan kita, dan sanadnya juga terputus. Itu maka Ibnu Adi telah menceritakan dha'ifahu tentang kelemahannya an jamaah dari ulama-ulama hadis, golongan ulama hadis. Ya. Qala Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata tidak sah dan Nabi sesuatu pun di hadap tentang ini, yakni fil khadarawat, tentang sayur mayur, dan seterusnya. Ini panjang ini keterangan itu ya. Hadisnya lemah kan. Maksud hadis, jangan kalian berdua ya, di Abu Musa dan Mu'adz mengambil zakat kecuali dari 4 macam: gandum, biji gandum, anggur dan kurma kering. Nah, jadi yang kena, maksudnya sini yang kena zakat itu yang 4 macam ini dari hasil bumi. Selain ini tidak kena wajib zakat. Tapi hadis ini berlawanan dengan ayat, ya kan? Yang tadi kita bahas dan hadis-hadis sebelumnya, gitu kan? Jadi tidak membatas kepada 4 macam ini. Ya. Berikutnya, Walid Daruqutni, dan bagi Imam Ad-Daruqutni an Mu'adz, dari Mu'adz radhiyallahu anhu, semoga berikutnya, qala Mu'adz berkata, fa'ammal kisa'u, fa'amma adapun al-kisa' timun, wal bitikh dan semangka, paruman dan delima, wal qasalu dan tebu, faqad afa anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Rasulullah SAW telah memaafkannya.
maksud membebaskan dari zakat. Bahwa isnaduhu dhaif. Tapi syaratnya lemah. Karena di dalamnya ada rawi yang bernama Muhammad bin Abdullah Al-Azrami. Ada berkata Al-Azrami, kalau di takrib itu Arzami, ya, kemudian Arzami. Hadisnya lemah. Maksud hadis menerangkan timun, semangka, delima, tebu tidak kena zakat, begitu maksudnya. Nah di sini atau alfa anhu Rasulullah SAW gitu. Nah, tapi di zaman Nabi delima tidak dizakati karena kurang dari 5 wasak. Nah, jadi tetap ukurannya itu, ukuran zakat tanaman itu mesti 5 wasak. Tuh, kalau sampai 5 wasak baru kena zakat gitu ya kan. Zakat itu tadi tuh yang 10% dan yang 5% zakat tanaman gitu ya. Kalau tidak dengan usaha manusia 10%, kalau dengan usaha manusia 5% itu zakat tanaman. Bagaimana di surat apa yang namanya itu, setiap hasil bumi itu wajib dizakati, surat Al-An'am ayat 141. Jadi pahami ya. Bacain dulu ringkasannya. Hadis 636, hadis lemah. Maksud yang wajib dizakati hanya beras Belanda. Beras Belanda itu syahir tadi maksudnya. Gandum, anggur kering, dan kurma kering. Hukum sebenarnya semua macam biji-bijian, buah-buahan dan hasil bumi wajib dizakati. Nah, ini pendapat Imam Abu Hanifah. Ya. 637 hadisnya lemah. Maksud tidak ada zakat pada timun, semangka, delima dan tebu. Hukum sebenarnya ada kena zakat. Ya. Coba sampai sini dulu ya. Kita cukupkan habis ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.